Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Selamat bertemu lagi dalam video pembelajaran yang saya susun kali ini. Eh, Video hari ini mau membahas tentang alat peraga pembelajaran di sekolah dasar. Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mendiskusikan sumber belajar dan teknologi pembelajaran. Nah, ini saatnya saya memberikan materi tentang alat peraga pembelajaran di sekolah dasar sebagai pemantik diskusi pertemuan perkuliahan kita. Nah, sebelum saya mulai, saya akan membagikan dulu materinya sehingga Bapak Ibu semua bisa melihat di layar. Ya, ini adalah materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang alat peraga pembelajaran di sekolah dasar. Adapun hal-hal yang ingin kita diskusikan yaitu tentang pengertian, jenis, fungsi, manfaat, serta contoh-contohnya dalam pembelajaran di sekolah dasar. Jadi kapasitas video ini hanya sebagai pemantik diskusi saja, dan nanti tentunya saya harap Bapak Ibu atau teman-teman peserta perkuliahan mengembangkan materi ini, khususnya untuk mengembangkan contoh-contoh yang berdasarkan dari pengalaman mengajar atau pernah mengalami atau melihat alat peraga yang biasa digunakan oleh anak sekolah dasar dalam pembelajarannya di sekolah dasar. Berbicara mengenai alat peraga pembelajaran di sekolah dasar, satu hal yang harus kita ketahui bahwa ini merupakan media ya, media atau benda yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah dasar. Membantunya seperti apa? Ada hal-hal yang perlu kita ketahui. eh, Dalam pemahaman itu ada namanya pemahaman pengetahuan yang masih bersifat abstrak. Sehingga kalau masih abstrak itu anak-anak sekolah dasar biasanya kesulitan untuk memahami informasi tersebut. Misalnya dengan materi matematika yang berhitung dan sebagainya, jika tidak memiliki alat peraga, itu hanya menghayal satu ditambah satu dan lain sebagainya. Begitu juga dengan materi-materi di bidang studi yang lain. Dengan adanya alat peraga, yaitu berupa media atau apapun itu yang bisa dimanfaatkan, sehingga membantu anak-anak itu mengkonkretkan, membuat informasi yang masih abstrak itu menjadi nyata, sehingga mereka bisa mengetahui bahwa seperti itu informasi yang disampaikan oleh pengajar. Terus selain dari itu, tentunya dengan adanya alat peraga itu bisa menarik perhatian dan meningkatkan partisipasi siswa, apalagi ketika gurunya kreatif dalam menggunakan alat peraganya, sehingga anak-anaknya bisa lebih interaktif lagi. Terus tujuan penggunaan alat peraga itu tentunya mempermudah pemahaman materi, sama ya dengan materi-materi yang lain di teknologi dan sumber belajar ya, tentunya mempermudah untuk pemahaman materi. Begitu juga dengan alat peraga. Meningkatkan minat dan motivasi belajar, mengembangkan kemampuan berpikir siswa, dan membuat pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Artinya dengan adanya alat peraga ya, kegiatan bisa lebih interaktif, bisa lebih kreatif dalam proses informasi yang disampaikan oleh pengajar. Fungsinya jelas, bisa menjelaskan konsep yang abstrak menjadi konkret yang seperti saya katakan tadi. Terus daya ingat siswa itu terbantu, dan kemudian dapat memberikan pengalaman belajar langsung. Siswa itu langsung mengalami ketika ada alat peraganya, dan mengurangi verbalisme dalam pembelajaran. Dan artian hanya ceramah, hanya ucapan, kata-kata, kalimat itu akan sulit dipahami oleh anak-anak sekolah dasar. Makanya digunakan alat peraga untuk mengurangi verbalisme tersebut. Terus ciri-cirinya sesuatu tujuan apa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, alat peraga apa tujuan harus dikondisikan juga dengan tujuan pembelajarannya, tergantung dari mata pelajaran atau materi yang ingin disampaikan. Aman digunakan siswa sekolah dasar, menarik dan mudah dipahami, serta praktis dan mudah digunakan. Jadi harus praktis, harus mudah digunakan, karena kalau sulit artinya nanti eh, ingin pembelajarannya lebih efektif, efisien, malah akan lama waktunya karena tidak praktis dan tidak mudah digunakan. Jadi harus praktis dan mudah digunakan. Kalau kita melihat jenis-jenisnya sama sih seperti kita diskusikan ya pada materi sebelumnya. Ada yang jenis visual,
gambar, poster, peta, dan lain-lain. Ada audio, rekaman suara, lagu-lagu pembelajaran, terus kemudian audio visual, ada video, ada animasi, ada yang bersifat konkret seperti globe, balok, matematika, miniatur. Nah, kalau biasanya itu kita mengatakan sebagai objek yang dimanipulatif ya. Sesuatu yang persis dengan yang sebenarnya tapi sebenarnya itu manipulatif. Itu yang dimaksud sebagai konkret. Terus kemudian contoh-contoh berdasarkan mata pelajarannya. Kalau biasanya di matematika ada sempoa, ada kartu angka. Terus kemudian kalau di mata pelajaran IPAS, IPA dan IPS ada model tata surya untuk IPA, ada peta Indonesia kalau untuk di IPS atau peta dunia. Terus kemudian kalau untuk bahasa Indonesia ada kartu huruf. Untuk seni budaya biasanya ada alat musik tradisional yang bisa dipraktekkan langsung. Manfaat alat peraga itu ya tentunya bisa membuat pembelajaran lebih interaktif, siswa lebih aktif dan kreatif, mempermudah guru menjelaskan materi, meningkatkan hasil belajar siswa. Itu beberapa manfaat-manfaatnya. Tentunya sama dengan yang lain, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu yang menarik dan mempermudah pemahaman. Sedangkan kekurangannya membutuhkan biaya dan waktu, karena ini harus dirancang, harus dibuat. Jadi tidak semua juga materi cocok untuk menggunakan alat peraga. Ada materi-materi atau mata pelajaran tertentu yang tidak memerlukan atau tidak cocok menggunakan alat peraga. Prinsipnya bisa digunakan sesuai kebutuhan, tidak terlalu rumit, melibatkan siswa secara aktif, dan dipadukan dengan metode yang tepat. Jadi harus sinkron semuanya. Ada cara-cara ini Bapak Ibu harus atau teman-teman ini bisa melihat ya, karena nanti di tugas akhir kita ini akan merancang yang namanya media pembelajaran. Ya, mungkin ada yang akan membuat alat peraga. Jadi ini kita bisa memanfaatkan barang bekas, menggunakan bahan yang mudah ditemukan, menyesuaikan tema pembelajaran, dan mengutamakan kreativitas dan keamanan. Harus aman karena yang mau menggunakan adalah anak sekolah dasar. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah alat peraga itu penting dalam pembelajaran di sekolah dasar, membantu siswa belajar secara konkret dan aktif, dan guru perlu kreatif dalam memilih alat peraga. Setelah menonton video ini, saya meminta semua peserta mata kuliah media pembelajaran ini membuat video analisis minimal 2 alat peraga. Jadi kalian menganalisis minimal 2 alat peraga yang biasa digunakan anak sekolah dasar dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Videonya itu kalian mengulas tentang apa fungsinya, apa namanya, bagaimana cara menggunakannya, dan silahkan dikembangkan. Artinya menyesuaikan dengan materi yang sudah saya berikan pada hari ini. Nanti tugasnya akan saya berikan instruksi berupa pesan melalui WhatsApp grupnya, kemana harus kalian upload dan bagaimana nanti cara pengumpulannya. Mungkin itu untuk hari ini. Saya harap Bapak Ibu menyimak materinya, dan mudah-mudahan materi ini juga bisa membantu teman-teman semua untuk memahami apa yang disebut sebagai alat peraga dalam pembelajaran di sekolah dasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.